wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algo Solihah dengan NPM 190122023 dari program studi akuntansi. Sebelumnya, saya di sini tergabung dalam kelompok 4 dengan tema makanan. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama ada Devitri Yuli Anggraini, yang kedua ada Rahel Fitri Raihan, yang ketiga ada Alifa Amanda, yang keempat ada Agi Nugraha, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ainul Solihah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen Bahasa Indonesia, serta kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya dalam melakukan pengerjaan tugas ini. Di sini saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul pentingnya pencatatan keuangan terhadap tren pembelian makanan secara online bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung tahun 2023. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari 4 bab, di mana di bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 ada landasan teori, bab 3 ada hasil dan analisis, dan bab 4 ada kesimpulan. Bab 1 mencakup 4 poin penting, di mana poin yang pertama adalah latar belakang masalah. Adanya COVID-19 yang menimpa beberapa tahun ke belakang menyebabkan timbulnya kebiasaan-kebiasaan baru, yang mana salah satunya adalah kebiasaan pembelian makanan secara online. Pembelian makanan secara online yang kerap kali dilakukan oleh mahasiswa, nyatanya jika dilakukan terlalu sering dapat menimbulkan masalah. Masalah yang bisa saja terjadi karena hal ini adalah masalah pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan kadang dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal nyatanya jika pencatatan keuangan dilakukan secara rutin, hal tersebut dapat menjadi alat kontrol bagi pengeluaran khususnya bagi mahasiswa. Poin yang kedua dalam bab 1 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah seberapa pentingkah melakukan pencatatan keuangan terhadap pengeluaran sehari-hari. Yang kedua, seberapa tinggikah pembelian makanan secara online yang dilakukan mahasiswa IPB Unisba. Dan yang ketiga adalah seberapa efektifkah adanya pencatatan pengeluaran keuangan terhadap tren pembelian makanan secara online bagi mahasiswa terhadap kondisi keuangannya. Poin yang ketiga dalam bab 1 adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tujuan akademis dan tujuan pribadi. Untuk tujuan akademis, yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa pentingkah melakukan pencatatan keuangan terhadap pengeluaran sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa tinggikah pembelian makanan secara online yang dilakukan mahasiswa FEB Unisba. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa efektifkah adanya pencatatan pengeluaran keuangan terhadap tren pembelian makanan secara online bagi mahasiswa terhadap kondisi keuangannya. Untuk tujuan penelitian yang kedua adalah tujuan pribadi. Tujuan pribadi dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengasah kemampuan serta membuat pengalaman baru. Karena menulis karya tulis ilmiah akan memberikan gambaran bagaimana penulisan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan nanti. Selain itu, penelitian ini dilakukan juga untuk menuntaskan salah satu tugas perkuliahan semester 2. Poin yang keempat dalam bab 1 ini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan individu. Untuk manfaat praktis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bagi penulis dan bagi peneliti lanjutan. Manfaat praktis bagi penulis
yaitu kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai hasil pembelajaran menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik dengan menggunakan metode active knowledge sharing. Manfaat praktis bagi peneliti lanjutan adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan pembelajaran menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik dengan menggunakan metode active knowledge sharing. Bab 2 dalam KTI berisi landasan teori. Landasan teori adalah beberapa definisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul KTI. Dalam bab 2 landasan teori ini, yang pertama berisi definisi dari pencatatan keuangan, yang kedua ada definisi akuntansi, yang ketiga ada definisi tren, yang keempat ada pengertian atau definisi pembelian makanan secara online, yang kelima ada definisi mahasiswa, yang keenam ada definisi dari Unisba, yang ketujuh ada definisi dari COVID-19, yang kedelapan ada definisi dari SDGs, dan yang terakhir yaitu yang kesembilan ada definisi dari kajian Islam. Dalam bab 3 ada analisis dan data. Menurut kompasiana.com, pesan antar makanan secara online atau online food delivery masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia usai pandemi. Hal ini tampak dari berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Measurable AI juga memaparkan bahwa konsumen di Indonesia tergolong paling loyal terhadap platform online food delivery yang mereka gunakan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hanya terdapat 8% konsumen yang sering ganti-ganti platform, sedangkan sisanya konsisten menggunakan GoFood atau GrabFood. Tren layanan antar pesan makanan online di Indonesia juga terlihat dari riset yang dilakukan oleh Populix. Sesuai dengan judulnya, memahami tren makanan dan minuman pada Gen Z dan milenial. Populix fokus melakukan riset pada dua generasi tersebut, Z dan milenial. Dalam satu pekan, Gen Z dan milenial memesan makanan secara online bisa 2-3 kali. Bahkan, Gen Z memiliki kecenderungan membeli makanan secara online dalam frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan milenial. Hasil dan analisis subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Sebanyak 99 responden yang didapat melalui penyebaran kuesioner dari Google Form. Dari 3 program studi yang ada, sebanyak 42,4% dari 99% adalah mahasiswa akuntansi, 32,3% mahasiswa ekonomi pembangunan, dan sisanya sebanyak 25,3% dari 99 responden adalah mahasiswa manajemen. Responden perempuan lebih mendominasi karena sebanyak 67,7% dari jumlah responden adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Menurut tabel kuesioner 3.1, sebanyak 93,9% mengetahui apa itu pencatatan keuangan, dan sisanya sebanyak 6,1% tidak mengetahui apa itu pencatatan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa nyatanya tidak sedikit yang tahu apa itu pencatatan keuangan. Dapat disimpulkan juga bahwa bagi seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pencatatan keuangan bukanlah hal yang baru untuk didengar. Menurut tabel 3.2, sebanyak 78,8% menjawab ya dan sebanyak 21,2% menjawab tidak atas pertanyaan, pernahkah Anda melakukan pencatatan keuangan terhadap pengeluaran Anda? Dari data yang didapat,
Maka dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang melakukan pencatatan keuangan terhadap pengeluaran sehari-harinya, namun tidak sedikit juga responden yang tidak pernah melakukan pencatatan keuangan terhadap pengeluaran mereka. Menurut tabel kuesioner 3.3, sebanyak 35,4% menjawab jarang, 31,3% menjawab sering, 28,3% menjawab sangat sering, dan sisanya sebanyak 5,1% menjawab tidak pernah. Dari data yang diperoleh, kebanyakan responden memilih jawaban jarang daripada jawaban lainnya, namun tidak sedikit juga menjawab sering. Jadi dapat disimpulkan bahwa nyatanya jika untuk pengeluaran sehari-hari, masih banyak responden yang memilih untuk tidak membuat pencatatan keuangan padahal mereka mengetahui bagaimana pencatatan keuangan itu. Menurut tabel kuesioner 3.4, penulis mengajukan pertanyaan, apakah penting melakukan pencatatan keuangan dalam pengeluaran sehari-hari? Sebanyak 50,5% responden menjawab penting, sebanyak 35,4% menjawab sangat penting, sebanyak 14,1% menjawab tidak terlalu penting, dan sebanyak 0% menjawab tidak penting. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa banyak responden yang menyatakan bahwa melakukan pencatatan keuangan terhadap pengeluaran harian adalah penting. Bahkan tidak ada responden yang menjawab tidak penting, walaupun responden yang menjawab tidak terlalu penting juga banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa para responden nyatanya menganggap dan mengakui bahwa pencatatan keuangan terhadap pengeluaran sehari-hari adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Menurut tabel kuesioner 3.5, penulis mengajukan pernyataan, pencatatan keuangan harian merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan, mengingat pengendalian keuangan sangat dibutuhkan saat ini. Sebanyak 64,6% responden menjawab setuju, sebanyak 31,3% menjawab sangat setuju, sebanyak 4,1% menjawab tidak setuju, dan sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju. Dari data yang tersedia dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang mengakui bahwa pencatatan keuangan adalah suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman sekarang, sesuatu hal yang didapatkan dengan mudah dan bahkan tanpa sadar pengeluaran keuangan pun justru banyak dan tidak terasa. Oleh karena itu, pencatatan keuangan sangat dibutuhkan saat ini. Menurut tabel kuesioner 3.6, penulis mengajukan pertanyaan apakah Anda pernah membeli makanan secara online. Sebanyak 99% menjawab iya dan sebanyak 1% menjawab tidak. Nyatanya dapat disimpulkan bahwa sudah pasti hampir semua orang pernah melakukan pembelian makanan secara online. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa memang ada beberapa orang yang belum atau tidak pernah membeli makanan secara online. Menurut tabel kuesioner 3.7, sebanyak 39,4% menyatakan sering membeli makanan online, 26,3% menyatakan kadang-kadang, 19,2% menyatakan sangat sering, dan sebanyak 15,2% menyatakan tidak pernah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nyatanya banyak responden yang menyatakan bahwa mereka sering membeli makanan secara online. Pembelian makanan secara online yang dinilai mudah untuk dilakukan, maka wajar saja jika banyak responden yang sering melakukan pembelian makanan secara online. Menurut tabel kuesioner 3.8, penulis mengajukan pernyataan yaitu dalam 1 minggu membeli makanan secara online sebanyak 1 kali. Sebanyak 43,4% responden menjawab setuju, sebanyak 39,4% menyatakan kurang setuju, sebanyak 10,1% menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 7,1% menyatakan sangat setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak responden
yang menyatakan setuju karena menilai membeli makanan secara online sekali dalam 1 minggu sudah cukup. Namun, beberapa responden ada yang tidak setuju mengenai hal tersebut karena responden mungkin saja melakukan pembelian makanan yang lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Menurut tabel kuesioner 3.9, penulis mengajukan pernyataan yaitu makanan yang dibeli secara online lebih murah daripada membeli secara offline. Hasilnya, sebanyak 29,3% menyatakan kurang setuju, sebanyak 28,% menyatakan setuju, sebanyak 20,2% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 22,2% menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nyatanya membeli makanan secara online tidak menjamin harganya lebih murah daripada membeli makanan secara offline. Terbukti dengan banyaknya responden yang memilih jawaban kurang setuju. Namun tidak dipungkiri juga bahwa ada banyak responden yang menjawab bahwa membeli makanan secara online dapat dikatakan lebih murah daripada membeli makanan secara offline. Menurut tabel kuesioner 3.10, sebanyak 45,5% menyatakan setuju terhadap pernyataan yang penulis cantumkan pada kuesioner mengenai uang saku Anda cukup ketika Anda sering membeli makanan secara online. 37,4% menyatakan kurang setuju, 15,2% menyatakan sangat setuju, dan 2% menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nyatanya memang banyak responden yang menyetujui bahwa uang saku mereka cukup untuk hal tersebut. Tetapi banyak juga responden yang menyatakan kurang setuju akan pernyataan tersebut, yang otomatis mereka keberatan untuk pembelian makanan secara online jika dilakukan secara rutin. Menurut tabel 3.11, sebanyak 63,6% menyatakan setuju terhadap pernyataan penulis mengenai dengan melakukan pencatatan keuangan harian akan dapat menjadi filter diri terhadap pengeluaran untuk membeli makanan secara online. 33,3% menyatakan sangat setuju, 2% menyatakan kurang setuju, dan 1% menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nyatanya pencatatan keuangan dapat membatasi diri kita untuk tidak terlalu sering mengeluarkan uang untuk membeli makanan secara online. Seperti yang kita tahu, dengan melakukan pencatatan keuangan, kita akan mengetahui kemana saja uang kita keluar. Menurut tabel 3.12, sebanyak 47,5% menyatakan setuju terhadap pernyataan dengan melakukan pencatatan keuangan harian secara disiplin bisa membuat Anda lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, terkhusus untuk pembelian makanan secara online. 31,3% menyatakan sangat setuju, 19,2% menyatakan kurang setuju, dan sebanyak 2% menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan pencatatan keuangan terhadap pengeluaran sehari-hari secara disiplin akan membuat kita untuk lebih berhati-hati terhadap mengeluarkan uang. Membeli makanan secara online pun bisa dibatasi karena kita tahu kemana saja uang kita keluar dan kita bisa mengontrol keuangan. Menurut tabel 3.13, sebanyak 54,5% menyatakan setuju terhadap pernyataan penulis mengenai peran dari pencatatan keuangan harian sebagai filter diri dalam pengaturan pengeluaran pribadi, terkhusus terhadap pembelian makanan secara online sudah bisa Anda rasakan secara langsung manfaatnya. 24,2% menyatakan sangat setuju, 18,2% menyatakan kurang setuju, dan 3% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang memang sudah terbiasa membuat pencatatan keuangan pasti sudah bisa merasakan manfaatnya. Hal itu terbukti dengan banyaknya responden yang memilih setuju.
Menurut tabel 3.14, sebanyak 50,5% menyatakan setuju terhadap pernyataan penulis mengenai dengan melakukan pencatatan keuangan, Anda bisa mengontrol diri Anda untuk tidak terlalu sering membeli makanan secara online karena dinilai boros. 25,3% menyatakan sangat setuju, 21,2% menyatakan kurang setuju, dan 3% menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan membuat pencatatan keuangan dapat mengontrol diri untuk tidak terlalu sering membeli makanan secara online. Pencatatan keuangan merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengontrolnya. Menurut tabel 3.15, sebanyak 44,4% menyatakan efektif terhadap pernyataan penulis mengenai seberapa efektifkah pencatatan keuangan terhadap tren pembelian makanan secara online bagi mahasiswa. Sebanyak 30,3% menyatakan kurang efektif dan 22,2% menyatakan efektif, serta sebanyak 3% menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan adalah salah satu upaya yang efektif untuk mengontrol keuangan mahasiswa dalam tren pembelian makanan secara online. Dalam bab 3, selain berisi hasil dan analisis, tentunya ada juga kajian Islam. Nyatanya, sebagai umat Islam, kita tidak luput dari hukum-hukum Islam. Dalam menjalankan kehidupan ini, hukum-hukum Islamlah yang membuat jalan kita menjadi benar. Umat Islam diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berpendapat tentang satu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka." Di dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah SWT melarang manusia untuk tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Melalui Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 Hijriah, Allah melarang pemborosan dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara setan, karena setan tidak mengajak kecuali kepada orang yang berbuatan tercela. Maka setan membujuk manusia untuk melakukan boros. Bab yang terakhir dalam karya tulis ilmiah yaitu adalah bab 4 yang berisi kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang pertama adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pencatatan keuangan terhadap pengeluaran sehari-hari sangatlah penting. Terbukti dalam kuesioner 4, banyak responden yang menyatakan bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan. Dengan melakukan pencatatan keuangan, dapat memudahkan dalam mengetahui dari mana saja uang masuk, serta untuk apa saja uang keluar. Saat mengetahui aktivitas uang yang tentunya sudah pasti, kita bisa mengendalikan pengeluaran sehari-hari. Mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting pun akan mudah untuk dilakukan. Kesimpulan yang kedua yaitu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan,
Pembelian makanan secara online yang dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung adalah tinggi. Banyak mahasiswa yang kerap kali memilih membeli makanan secara online daripada membeli secara langsung. Bahkan, pembelian makanan secara online yang dilakukan dalam seminggu ada yang lebih dari 1 kali. Kesimpulan yang ketiga sekaligus kesimpulan yang terakhir adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pencatatan pengeluaran keuangan terhadap tren pembelian makanan secara online bagi mahasiswa terhadap kondisi keuangan adalah sangat efektif. Terbukti dalam kuesioner 15 di mana banyak responden yang menyetujui bahwa dengan adanya pencatatan keuangan dapat efektif dalam mengontrol kondisi keuangan mahasiswa terlebih dalam aktivitas pembelian makanan secara online. Mahasiswa dapat mengontrol keuangan dengan melihat pencatatan keuangan sehingga mencegah pemborosan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.